Posbindu, kader harus mempersiapkan: 1. Tempat yang telah ditentukan. 2. Tempat ditata sesuai dengan tahapan kegiatan. Posbindu kit terdiri atas timbangan, makrotoa, alat pengukur lingkar perut. Kemudian buku registrasi Posbindu, buku pemantauan faktor resiko PTM, media komunikasi, informasi, dan edukasi, serta formulir rujukan. Pada tahap 1, peserta PTM akan mengunjungi kader. Di sini kader akan mengisi buku registrasi dan buku faktor resiko PTM. Dilihat dengan pengisian nomor induk kependudukan, NIK, dan pengisian data peserta. Setelah selesai melakukan pendataan, maka kader akan mewawancarai faktor resiko PTM kepada peserta. Selesai tahap kedua, tahap ketiga, selanjutnya kader akan melakukan pengukuran tinggi badan dengan menggunakan alat berupa Makotois. Alat ini ditempelkan di dinding dengan ketinggian 2 meter dari dasar lantai. Pada saat melakukan pengukuran, pasien disuruh untuk berdiri tepat di bawah alat pengukur tinggi badan. Kemudian pasien berdiri dalam posisi tegak, di mana pasien disuruh untuk melepaskan alas kakinya dan melepaskan penutup kepalanya seperti topi dan helm. Posisi pasien menempel di dinding bagian pantat, punggung, dan tangan dalam posisi santai tergantung di samping. Pasien kemudian disuruh untuk menghadap ke depan. Pita meter pengukur ditarik menuju ke arah posisi kepala pasien. Di sini kita akan melihat pada alat pengukur Makrotois kita terdapat angka 148,5 cm. Ini menandakan bahwa tinggi badan pasien itu 148,5 cm. Selanjutnya, kita akan melakukan pengukuran berat badan pasien dengan menggunakan timbangan. Timbangan ada 2, ada yang digital dan manual. Pada saat ini kita menggunakan timbangan yang berupa timbangan digital. Sebelumnya kita akan memeriksa dulu. Timbangan ini harus diletakkan pada posisi yang rata, lurus, permukaannya rata. Kemudian dicek dulu ada baterainya atau tidak. Jika sudah dihidupkan, kita cek dulu posisi angkanya sudah di angka 0 apa tidak. Setelah itu, sebelum melakukan penimbangan, pasien kita suruh untuk membuka alas kakinya, mengeluarkan isi kantongnya, mana tahu masih tersimpan benda-benda yang berat. Setelah itu, pasien kita suruh untuk naik ke atas timbangan dengan posisi kakinya terbuka dan tidak menutupi layar monitor. Oke. Pasien dalam posisi berdiri tegak, pandangan mata ke depan, santai, rileks, tidak goyang-goyang, tidak membungkuk atau menunduk. Di sini kita bisa melihat bahwa ukuran berat badan pasien kita 90,9 kg. Pasien boleh turun dari timbangan. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran lingkar perut pasien. Pengukuran lingkar perut pasien ini, mari ke depan ini. Kita mulai dengan cara meraba bagian bawah dari tulang lengkung tulang rusuknya yang paling bawah. Ini menandakan batas tepi atasnya. Oke.
Setelah itu kita mengukur bagian ini sebagai batas atas. Selanjutnya kita akan mencari lengkung pahanya yang menandakan batas bawah. Nah, dari batas atas dan batas bawah ini kita mengambil garis pertengahan untuk kita ukur melalui pinggang dan lingkar perut, kembali ke lingkar perut dengan menggunakan pita pengukur perut. Oke, pita pengukur perut dikencangkan, Bu. Oke. Nah, kita pengukur perut. Nah, kemudian kita lihat berapa ukuran sentimeter pasien kita tadi. Di sini kita menjumpai angka 101. Tapi sebelumnya kita juga harus memeriksa pasien ini menggunakan satu tali pinggang apa tidak. Sebaiknya pengukuran lingkar perut ini pasien ini dibuka perutnya sedikit. Jadi pita ini langsung menempel ke kulit perutnya. Cuman karena ibu ini muslim, dia malu, jadi kita meletakkan pitanya itu di atas bajunya. Tapi sebenarnya langsung menempel di perutnya. Ini cara pengukuran pertama dengan mengambil pertengahan dari tepi atas dan tepi bawah. Tepi atasnya itu batas dari kelengkungan tulang rusuknya. Ini sebagai batas tepi atas, dan bagian bawah kelengkungan dari tulang pahanya. Pertengahannya ini kita ambil garis sejajar setentang dari pinggang ke punggung. Oke, enggak apa-apa. Nah, untuk pemeriksaan selanjutnya, jika pasien tadi memiliki perut yang buncit ke arah bawah, kita akan melakukan pengukuran dengan mencari puncaknya yang paling buncit. Langsung kita lilitkan ke arah perut bagian bawahnya, yang mana yang paling buncit, kayak gitu. Sini ya Bu ya, sama ya seperti yang tadi. Oke. Ini satu-satu tadi ya. Sini aja Bu. Oke. Demikianlah cara untuk melakukan pengukuran lingkar perut. Setelah itu kita jangan lupa untuk mengisi di buku faktor risiko PTM-nya. Terima kasih.